Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, bertemu lagi dengan Umi dalam pelajaran tematik. Nah, anak-anak Umi, pelajaran kita masih di tematik 5A. Anak-anak Umi, tadi pagi sholat subuh kan? Ya, wajib ya, sholat subuh itu jangan ditinggalkan. Sebagai umat Islam yang baik, kita harus melaksanakan sholat fardu, sholat wajib tepat waktu. Lalu setelah sholat subuh, Umi mau kalian merapikan tempat tidur, melipat selimut, mandi, lalu sarapan, dan sholat duha. Ayo, yang belum sholat duha, Umi mau kalian sholat duha dulu. Baik, jika sudah sholat duha, mari ambil bukunya, siap untuk pembelajaran hari ini ya. Pelajaran kita tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, jika kalian buka di buku kalian, itu ada pada halaman 40. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya, dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Umi, like dan subscribe channel Umi ya. Kenapa? Agar kalian bisa mempelajari apa yang sudah tertinggal sebelumnya. Nah, bisa dibuka-buka tuh di YouTube Umi ya. Baik, anak Umi, siapkan alat tulis kalian. Buku, alat tulis. Oke? Nah, pelajaran tematik. Berarti ambil buku tematik. Tulis tanggal terlebih dahulu. Miss selalu ingatkan tuh, jangan lupa menulis tanggal. Hayo, tanggal berapa hari ini? Iya, tanggal 18 Agustus 2020. Nah, materi yang Umi berikan dicatat ya dengan tulisan yang rapi, yang indah. Kenapa? Agar kalian menarik membacanya. Bisa ditambahkan pakai warna-warna stabilo biar kalian itu senang membacanya. Jadi ingat apa yang diberikan materi hari ini, ya. Nah, pelajaran kita yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Masih seputar tentang ide pokok. Nah, yang lalu-lalu kita sudah belajar pengertian ide pokok, apa saja sih nama lain dari ide pokok, di mana saja sih ditemukan posisi ide pokok di dalam paragraf, dan bagaimana cara mencari ide pokok. Sudah ya? Itu semua sudah dipelajari tuh. Nah, hari ini Umi akan memberikan contoh ide pokok di dalam paragraf dan contoh kalimat utama serta kalimat penjelas di dalam paragraf. Nah, simak baik-baik, diperhatikan ya. Umi mau kalian semakin memahami karena pelajaran ini selalu sudah diulang-ulang nih. Oke? Nah, masih ingat nggak kamu apa itu kalimat utama? Ya, benar. Kalimat utama adalah kalimat yang terdapat ide pokok di dalamnya atau inti dari permasalahan. Jadi, apa itu ide pokok? Oke, ya benar ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Nah, jika ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke, paham ya Naomi? Nah, apa ya fungsi dari ide pokok? Ide pokok itu punya fungsinya, kegunaannya apa saja? Ada 3 nih. 1. Sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. 2. Dengan menemukan ide pokok, pembaca sudah memahami hampir seluruh isi bacaan. Ketiga, memudahkan dan mempercepat membaca sebuah bacaan. Jika kalian nih membaca sebuah cerita atau membaca paragraf, jika kalian paham, pasti kalian sudah menemukan ide pokoknya tuh. Nah, kebalikannya, jika kalian tidak paham, berarti kalian belum menemukan ide pokoknya. Itu dia tuh. Jadi kalau kita menemukan ide pokok, membantu kita
ya, membantu kita memahami sebuah bacaan. Nah, di layar ada contoh paragraf. Perhatikan. Oke, Umi baca ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utamanya ada di kalimat 1, ya, kalimat awal. Lalu mana sih ide pokoknya di dalam kalimat utama itu? Yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu mana kalimat penjelasnya? Kalimat kedua dan sampai terakhir itulah kalimat penjelasnya. Paham ya, Naomi? Nah, pelajaran kita selanjutnya adalah pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita yang lalu sudah belajar tentang organ gerak pada hewan. Nah, sekarang kita belajar tentang organ gerak pada manusia. Hayo, apa saja sih organ gerak pada manusia? Oke, benar. Kaki, 2 kaki. Nah, lalu? Oke, benar. 2 tangan. Nah, organ gerak pada manusia itu ternyata ada 2 jenis, aktif dan pasif. Apa itu aktif dan apa itu pasif? Apa saja organ geraknya? Perhatikan, simak baik-baik, dicatat ya hal-hal yang penting berikut ini yang Umi sampaikan. Oke. Nah, agar tubuh tetap sehat, maka kita harus selalu bergerak, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Ini benar ya. Kegiatan bergerak akan memicu keluarnya keringat, mulai dari jalan-jalan pagi hingga lari sore akan bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Untuk bisa bergerak, tubuh akan membutuhkan yang namanya alat gerak. Setiap tubuh manusia akan memiliki 2 jenis alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif yang tadi Umi sampaikan nih. 2 jenis alat gerak ini akan membentuk yang namanya sistem gerak. Sistem gerak inilah yang membuat tubuh manusia bisa bergerak. Oke, jadi ada 2 tuh. Ingat. Lalu, apa saja 2 jenis organ gerak manusia tadi? Yang pertama, alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu contohnya otot. Nah, kenapa disebut aktif? Karena dia memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan juga relaksasi. Dan yang kedua, alat gerak pasif. Kenapa disebut pasif? Karena dia digerakkan oleh otot. Nah, otot akan melekat pada tulang. Jadi apa fungsi tulang? Untuk melindungi organ dalam pada tubuh manusia. Aktivitas apa saja sih yang memanfaatkan organ gerak? Banyak sekali ya. Berlari, bersepeda, main layang-layang, main bola, senam, menyapu, mengepel, belajar. Ya, pakai organ gerak kan? Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Dipahami, diulang-ulang, dibaca terus ya. Ilmu itu seperti pisau. Jika diasah akan tajam, dan sebaliknya, jika tidak diasah maka akan tumpul. Sama halnya dengan ilmu, jika diulang-ulang maka akan ingat. Sebaliknya, jika tidak diulang-ulang maka akan lupa. Paham ya, Naomi, maksud Umi? Jadi, janganlah kalian bermalas-malasan membaca buku. Baca, ulang-ulangi pelajaran kalian. Kenapa? Karena sangat bermanfaat bagi kalian. Di masa pandemi seperti ini, banyak waktu untuk kalian membaca buku. Baca saja buku apa saja, oke? Selamat belajar, Naomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.